A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablihil matin. Nusalli wa nusallimu ala hadzal nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'buduna wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah karena di hari yang berkah ini alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam rangka thalabul ilmi, menuntut ilmu agar kita bisa mendapatkan petunjuk-petunjuk kebenaran, mendapatkan ridho dari Allah, mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat, dan bisa meningkatkan keinginan kita, giroh kita untuk takarub dan mendekatkan diri kepada Allah. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah, baik satu buah ayat dalam surat Ali Imran ayat 103 Al-Fakir bacakan sebagai tadabbur kita pada hari yang penuh berkah ini, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wazkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Sahabat Sahir 78, dalam surat Ali Imran ayat 103 Allah berfirman, berpegang teguhlah kalian pada tali Allah dan jangan bercerai-berai, dan ingatlah nikmat yang Allah telah berikan kepada kalian semua, yaitu ketika kalian dulu kala saling bermusuhan, kemudian Allah menyatukan hati kalian, dan dengan nikmatnya kalian dipersaudarakan dalam satu ikatan kasih sayang, dalam satu ikatan persaudaraan. Wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah pada tali Allah. Wala tafarraqu, dan janganlah berpecah belah. Wazkuru ni'matallahi alaikum, dan ingatlah nikmat yang Allah berikan. Idz kuntum a'da'a, dikala dulu kalian saling bermusuhan, fa'allafa baina qulubikum, kemudian Allah menyatukan hati-hati kalian, fa asbahtum bi ni'mati ikhwana, maka kemudian dengan nikmat Allah lah kalian dipersaudarakan. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah, ayat ini satu bentuk perintah wajib yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya, untuk kaum muslimin, untuk umat Islam, agar senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan di antara sesama muslim, dan tidak boleh tafarruq, tidak boleh berpecah belah, haram hukumnya bagi siapapun yang berupaya untuk memisahkan diri dari barisan kaum muslimin. Fakta yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah masyarakat Islam saat ini, umat Islam tercerai-berai, umat Islam berpecah belah dalam berbagai macam paham dan aliran, mazhab fikih yang terkadang justru memunculkan dampak negatif, saling hina, saling hujat, bahkan saling terjadi kontak fisik, peperangan, terutama di negeri-negeri Timur Tengah. Itu yang membuat sedih kita semua. Al-Fakir secara pribadi berharap kita semua, umat Islam Indonesia khususnya,
agar senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan. Sekalipun kita berbeda dalam perkara-perkara tertentu dan juga sama dalam perkara-perkara tertentu, tentu bagi kita semua agar senantiasa menjaga rasa saling tasamuh, saling hormat menghormati dalam perbedaan pendapat. Ikhtilaf dalam perkara-perkara furu'iyah, perkara-perkara muamalah, perkara-perkara yang memang bisa terjadi perbedaan pendapat di antara kalangan ulama, itulah perkara yang boleh, perkara yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, sehingga tidak pantas bagi kita untuk saling menyalahkan. Ketika kita memegang dalil, memiliki kuatu dalil berdasarkan keyakinan kita, berdasarkan taklid kita terhadap imam mujtahid, maka itu sudah menjadi pilihan kita. Dan juga harus menghargai saudara-saudara kita yang lain saat mereka memilih pendapat imam-imam mujtahid yang berbeda dengan kita. Sahabat Sayur 78 yang dirahmati Allah, apa itu imam mujtahid? Imam mujtahid adalah imam-imam yang memberikan fatwa-fatwa hukum secara fikih, hukum-hukum syariah, hukum-hukum syara yang bisa dijadikan pedoman kita dalam melakukan amal perbuatan agar semua aktivitas kita sesuai dengan ajaran Islam. Sahabat Sayur 78 yang dirahmati Allah, Al-Fakir secara pribadi mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Mudah-mudahan amal ibadah kita dari awal puasa sampai hari ini Allah terima dan akan Allah balas dengan pahala yang setimpal dan dicatat sebagai amal soleh yang menjadi wasilah penolong kita di yaumil akhir. Sahabat Sayur 78 yang dirahmati Allah, baik kita kembali kepada tema. Jadi di bulan suci Ramadan ini umat Islam harus menjadikan momentum Ramadan sebagai momentum persatuan, bukan momentum membesar-besarkan perdebatan. Dalam Islam bermujadalah atau berdebat itu perkara yang dibolehkan selama tidak memunculkan permusuhan dan kebencian di antara sesama muslim. Tapi ketika terjadi kebencian dan permusuhan di antara sesama muslim, maka wajib bagi kita untuk meninggalkan perdebatan tersebut. Wajib bagi kita untuk tidak meneruskan perdebatan tersebut. Itulah yang harusnya kita pahami bersama. Lagi-lagi Al-Fakir selalu menyampaikan, jangan sekali-kali kita memaksakan pendapat kita agar orang lain mau mengikuti pendapat kita. Karena boleh jadi apa yang kita sampaikan itu salah. Juga boleh jadi apa yang disampaikan sahabat kita yang lain itu adalah benar. Sahabat Sayur 78 yang dirahmati Allah, untuk itu mari kita saling menjaga, menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada dengan arif dan bijaksana. Lebih-lebih perbedaan-perbedaan seperti awal Ramadan dan awal 1 Syawal itu bisa saja terjadi karena permasalahan-permasalahan sudut pandang yang berbeda-beda. Ya, ada yang menggunakan ru'yatul lokal, ada yang menggunakan ru'yah global, sehingga memungkinkan umat Islam berbeda dalam menetapkan 1 Ramadan ataupun 1 Syawal 1443 Hijri. Ya. Perbedaan itu jangan kemudian menjadi kita semakin justru saling bermusuhan. Karena kalau sudah merasa melecehkan orang, menganggap orang itu pendapatnya nggak benar, berarti kan kita udah sombong. Karena merasa pendapat kita paling benar. Nah, merasa paling benar itu adalah penyakit hati yang kemudian menimbulkan kesombongan. Seorang muslim harusnya merasa paling banyak dosa, bukan justru malah menjadi orang yang merasa paling benar. Ya. Kita simpulkan,
obrolan kita pada hari ini, yaitu mari kita jadikan bulan suci Ramadan 1443 Hijriah sebagai momentum mempersatukan umat demi terwujudnya persatuan dan kesatuan umat Islam, agar bisa memperjuangkan ajaran Islam dan mengamalkan secara kafah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul hadi ila syiratil mustaqim. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.